Pemirsa, kini kita ke informasi yang pertama. Ada OJK yang kembalikan dana nasabah korban scam. Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Kementerian Lembaga anggota Satgas Pasti melaksanakan penyerahan dana masyarakat korban scam yang berhasil diselamatkan melalui sinergi dan kolaborasi Indonesia Anti-Scam Center di Gedung AA Maramis, Jakarta. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widiasari Dewi mengatakan beberapa modus tertinggi yang menjerat masyarakat adalah penipuan transaksi belanja, penipuan investasi, impersonifikasi, penipuan tawaran kerja, dan modus media sosial. Selain itu ia menyebut modus yang sedang menjadi tren adalah love scam. Sebaran korban scam paling banyak berasal dari Pulau Jawa dengan Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten yang tertinggi. Lebih lanjut, Kiki mengungkapkan pihaknya baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Barreskrim Polri. Kerjasama itu berupa mekanisme pelaporan polisi secara online untuk setiap laporan masyarakat yang masuk di IASC. Adapun perbankan yang turut hadir dalam acara ini adalah PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Alobank Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank SeaBank Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk, dan PT Bank Sinarmas Tbk. Dan kini kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ada jadwal awal puasa Ramadan di tahun 2026. Dalam waktu kurang dari 1 bulan lagi, umat Islam di seluruh dunia akan menyambut bulan suci Ramadan. Namun ada potensi perbedaan awal puasa Ramadan antara pemerintah atau Kementerian Agama dan Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah karena penggunaan metode perhitungan yang berbeda. Pengurus Pusat Muhammadiyah telah mengumumkan bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 18 Februari 2026. Jadwal lengkap pun telah dirilis dalam kalender hijrah global tunggal baru, di mana Muhammadiyah menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri dengan metode hisab hakiki wujudul hilal. Metode tersebut memungkinkan pihaknya menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri dari jauh-jauh hari. Keputusan soal awal Ramadan 2026 ditetapkan oleh Majelis Tajrih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan peninjauan dari data astronomis global dan validasi parameter KHGT. Adapun Hari Raya Idul Fitri 2026 atau 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat 20 Maret 2026. Kendati sama-sama menggunakan kalender Komariah, terdapat perbedaan metode hitung untuk beberapa kelompok, terutama organisasi masyarakat atau ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah menggunakan metode hisab, sementara Kementerian Agama dan NU menggunakan metode Rukyatul Hilal atau pengamatan hilal dan hisab dengan perhitungan astronomis. Hasil dari pengamatan hilal di berbagai daerah di Indonesia ini akan dibahas dalam sidang isbat untuk menentukan apakah sudah masuk bulan baru atau belum. Kemudian hasil sidang isbat akan menjadi acuan bagi masyarakat untuk memulai ibadah puasa. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ada syarat lowongan kerja dari Elon Musk. Ya, xAI, perusahaan kecerdasan buatan milik Elon Musk, membuka lowongan kerja untuk posisi talent engineer yang ditujukan bagi insinyur berketerampilan teknis tinggi. Berbeda dari peran HR konvensional, posisi ini berfokus pada pembangunan sistem dan alat teknis untuk menemukan dan merekrut talenta AI kelas elit. Menurut pengumuman, lowongan talent engineer akan menjadi bagian dari unit kecil dan juga elit yang bertugas mempercepat perekrutan insinyur AI dan teknis seiring ekspansi xAI. Kandidat diharapkan mampu merancang sistem rekrutmen berbasis teknologi yang efektif, mengidentifikasi, menjangkau, dan menarik kandidat berkualitas tinggi. Perusahaan menegaskan bahwa meskipun tidak diwajibkan melakukan coding harian, pelamar harus memiliki kecakapan teknis untuk menilai kemampuan dan ide rekayasa kandidat, termasuk melalui pendekatan yang disebut vibe coding. Proses rekrutmen dilakukan end-to-end, mulai dari rujukan menghadiri acara teknis niche, menggelar hackathon, hingga membangun jaringan dalam komunitas spesialis. Secara kompensasi, xAI menawarkan gaji antara 120.000 hingga 240.000 dolar Amerika Serikat per tahun, atau setara dengan 1,8 miliar hingga 4 miliar rupiah, ditambah benefit seperti ekuitas, perlindungan kesehatan, dan program pensiun. Posisi tersebut berbasis di Palo Alto, California, dan dilaporkan akan langsung bertanggung jawab pada Elon Musk.
Dan kita ke informasi berikutnya, ada Purbaya dan Bos B yang ungkap biang kerok rupiah anjlok. Ya pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menunjukkan tren pelemahan di awal 2026, bahkan sempat menyentuh level terlemah sepanjang masa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan alasan dibalik rupiah yang melemah belakangan ini. Purbaya melihat pelemahan rupiah disebabkan adanya spekulasi mengenai pencalonan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Namun Purbaya optimis jika rupiah akan kembali menguat karena meyakini ketakutan mengenai independensi Bank Indonesia hanya bersifat spekulatif serta ekonomi RI yang masih kuat ke depan. Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan alasan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat salah satunya adalah karena faktor domestik, utamanya persepsi pelaku pasar terkait pergantian Deputi Gubernur Bank Indonesia. Peri turut menegaskan bahwa proses pencalonan adalah sesuai Undang-Undang Tata Kelola dan tentu saja tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia yang tetap profesional dan tata kelola yang kuat. Peri juga menuturkan adanya kebutuhan valuta asing korporasi.